Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk dalam segmen trending topik. Ada 3 informasi yang menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Ada apa aja nih, Sel? Ya, di hari ini kita telah menyiapkan ada 3 informasi trending topik. Yang pertama ini terkait dengan hari pertama sekolah yang dimulai di seluruh jenjang pendidikan ya pemirsa. Ini cukup ramai karena ada momen-momen menarik terkait dengan hari pertama bersekolah. Dan hasil pencariannya ini mencapai lebih dari 11.000 pencarian. Banyak orang tua murid yang pusing kayaknya hari pertama sekolah ini ya. Nah, kemudian mengenai Donald Trump yang masih menjadi viral di media sosial dan juga seluruh dunia karena soal penembakannya ketika dia lagi kampanye kemarin ya. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya update-nya dan sebenarnya seperti apa sih pengawasan pas pampres di tiap negara ya. Ya, itu menjadi perbincangan yang menarik setelah kemarin ada insiden penembakan itu. Dan pemirsa, untuk trending topik yang ketiga ini yang membuat masyarakat Indonesia termasuk begadang ya. Sampai dengan dini hari atau pagi tadi terkait dengan hasil Euro 2024 yang tentunya memenangkan Spanyol. Siapa di sini para pendukung Spanyol? Kita akan hadirkan perbincangannya juga, yang mana topik ini sudah lebih dari 2.000 pencarian di media sosial. Ya, dan selengkapnya dalam Newsline trending topik berikut ini. Pemirsa, kita mulai trending topik kita yang pertama hari ini terkait dengan hari pertama tahun ajaran baru, di mana siswa-siswi mulai dari PAUD, SD, SMP maupun SMA dan SMK di sejumlah wilayah di tanah air ini mulai bersekolah. Hari pertama sekolah juga sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, khususnya bagi siswa-siswi yang baru saja masuk ke jenjang pendidikan. Iya, nah ada beragam kisah lucu dan menarik ya pemirsa mewarnai hari pertama masuk sekolah peserta didik baru di berbagai daerah. Seperti di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ada orang tua siswa bahkan harus juga ikut menemani di dalam kelas agar anaknya mau tenang di dalam kelas. Nah, ini mungkin siswa-siswa SD yang baru pertama kali masuk dengan teman-teman baru ya, jadi masih harus penyesuaian, terus harus masih butuh orang tua yang menemani gitu, jadi supaya nggak nangis kayaknya. Iya, supaya nggak nangis, nggak panik, dan mulai membiasakan diri ya beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Dan kita lihat pemirsa, seperti inilah suasana di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2024-2025 di SDN 060 PK Bata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah anak, tadi kita sudah lihat ya ada yang panik sampai menangis, tapi nampaknya kalau yang kali ini mereka cukup excited ya, bahagia, semangat sambil mengibarkan ada bendera kecil begitu dan dikumpulkan bersama di lapangan untuk menambah semangat ya dan berkenalan dengan teman-teman baru mungkin. Iya, itu gurunya juga harus aktif ya keliling untuk kenalin satu-satu siswanya. Nah, pemirsa, juga pihak sekolah memberikan kebijakan orang tua siswa boleh masuk ke ruang kelas di hari pertama untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ditandai dengan pelepasan balon gas ke udara dan dilanjutkan juga dengan siswa berkenalan dengan guru dan kegiatan yang menghibur seperti berbaris, bernyanyi, kemudian juga ada makan bersama, ada permainan juga atau games dan beberapa kegiatan lainnya. Jadi belum masuk ke pembelajaran ya untuk hari pertama ini ya. Iya, di SDN 060 PK Bata ini juga jumlah peserta didik baru tercatat sebanyak 112 siswa yang terbagi dalam 4 kelas. Sementara itu pemirsa, kita juga akan lihat di daerah lain suasana hari pertama sekolah di SDN 45 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi cukup berbeda, di mana para siswa tampak sangat antusias. Mereka bahkan sampai berebut bangku sekolah ya agar bisa duduk di depan, bisa lebih dekat dengan guru mereka. Nah, meski demikian ada juga nih siswa yang menangis dan tidak mau masuk kelas karena masih belum bisa menyesuaikan dengan teman-teman dan suasana sekolah yang baru. Nah, tapi kalau ini nggak ada kebijakan orang tua murid boleh masuk ya kalau dilihat. Nah, kalau di Jawa Timur nih pemirsa, lain lagi di Ponorogo, Jawa Timur, di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2024 ini, sebuah sekolah dasar negeri di Ponorogo, Jawa Timur tidak mendapatkan siswa baru. Nah, alhasil ruang kelas pun nampaknya kosong, bahkan tidak terlihat adanya aktivitas belajar mengajar. Sekolah dasar yang tidak mendapatkan siswa baru ini adalah SDN Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo.
sebetulnya sudah ada berbagai upaya nih yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk bisa menjaring siswa baru di tahun ini. Bahkan pihak sekolah juga sudah menggratiskan loh seragam serta menambah program ekstrakurikuler yang diharapkan bisa menarik perhatian ya dari orang tua ataupun siswa untuk belajar di sana. Apalagi sebenarnya sudah ada sistem zonasi ya yang sudah mengatur untuk zona-zona tertentu masuk sekolahnya ya di situ-situ aja ya. Tapi sayangnya ketatnya persaingan dengan sekolah lain menyebabkan SDN Setono ini tidak mendapatkan siswa didik baru. Pihak sekolah pun masih membuka pendaftaran siswa baru dengan harapan akan mendapatkan siswa meski jadwal pelajaran sudah dimulai nih pada hari ini. Iya pemirsa, dan pada tahun lalu sekolah ini mendapatkan hanya 2 peserta didik baru yang saat ini mereka sudah masuk atau sudah naik ke kelas 2. Tidak hanya SDN Setono, sejumlah sekolah dasar negeri di Ponorogo juga hanya mendapatkan 2 siswa baru, 1 sampai 2 siswa baru saja. Ini sangat disayangkan ya, karena di daerah yang lain mungkin ada siswa yang tidak mendapatkan sekolah, tapi di sini malah kosong. Iya, mungkin ada kebijakan ke depannya digabungin kali sekolahnya ya, karena ada beberapa kan daerah yang akhirnya terpaksa menggabungkan sekolah karena nggak ada muridnya begitu. Nah kita akan beralih ke Malang nih pemirsa, sama halnya di SDN Jatimulyo 4 Kota Malang Jawa Timur. Di ruang kelas 1 SD Negeri Jatimulyo 4 justru sepi dari aktivitas. Iya, kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya siswa baru yang menjadi peserta didik di kelas 1. Selama masa PPDB 2024, SDN Jatimulyo 4 hanya mendapatkan 1 siswa pendaftar saja. Karena sejumlah alasan serta demi menjaga kondisi psikologis anak didik, 1 siswa tersebut akhirnya dipindahkan ke SDN Jatimulyo 1 yang letaknya masih dalam satu kampung, masih berdekatan begitu ya. Jadi tadinya harusnya jadi kayak private ya, cuma 1 orang, tapi karena supaya tetap dapat teman, akhirnya ditransfer ke sekolah lain ya. Iya, ditransfer, dipindahkan. Ini sebetulnya nampaknya hanya menjadi satu bukti begitu ya bahwa sistem PPDB ini nampaknya harus ada beberapa hal yang dievaluasi. Iya memang, kalau di daerah Jakarta sendiri juga kemarin banyak orang tua murid justru yang komplain gara-gara anaknya tidak masuk ke zona sekolah yang harusnya masuk ke dalam zonasi mereka ya. Sampai ada yang mengukur kan pakai mengukur jarak dari rumah ke sekolah ya. Jadi sebenarnya gimana sih kebijakan ini kok bisa sampai banyak yang masih protes sampai saat ini gitu. Apalagi ya pendaftarannya kan juga pakai online. Masih banyak orang tua murid yang gaptek nggak bisa daftar gitu. Ya seharusnya masih banyak yang bisa dievaluasi ke depannya supaya jangan sampai sudah ada sekolah yang dibuka, tenaga pengajar atau guru yang dipersiapkan, tapi ternyata menjadi sia-sia begitu. Dan pemirsa, itulah trending topik kita yang pertama untuk hari ini. Kami masih akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.